Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu ASN, para pensiunan PNS, dan juga seluruh saudara-saudara yang setia mengikuti perkembangan informasi dari kanal ini, siap-siap dulu ya, karena kali ini kabarnya bukan kaleng-kaleng. Ada informasi penting banget yang wajib banget didengar sampai habis, apalagi buat Bapak Ibu yang memang sedang nunggu kepastian soal THR, gaji ke-13, bonus hari raya, sampai bantuan-bantuan menjelang lebaran. Jadi jangan sampai kelewat, karena yang satu ini berkaitan langsung dengan hak yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan yang lebih penting lagi, kabarnya ini sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, kita bahas pelan-pelan, biar jelas, biar nggak simpang siur, dan biar nggak ketipu sama info-info yang belum tentu benar di luar sana. Oke, jadi pemerintah secara resmi sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Nah, ini bukan informasi asal ngomong, bukan juga isu yang beredar di grup-grup WhatsApp tanpa sumber yang jelas. Ya, ini benar-benar regulasi resmi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Jadi, bisa dibilang dokumen ini memang punya kekuatan hukum dan sudah dikonfirmasi keasliannya oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Sekretariat Negara di Kementerian Sekretariat Negara. Artinya apa? Artinya ini bukan hoaks, bukan gosip, bukan kabar angin, ini regulasi yang sah dan berlaku dari pemerintah. Dan tentu saja, berita ini langsung jadi perhatian besar karena menyangkut pencairan gaji ke-13 yang selama ini banyak banget ditanyakan di kolom komentar, terutama soal kapan cair, siapa yang dapat, dan apakah tahun ini benar-benar tetap ada atau tidak. Nah, sekarang sudah ada jawaban resminya, dan kabar baiknya, iya, tahun 2026 ini, gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan tetap ada, dan pencairannya dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Jadi buat Bapak, Ibu yang dari tadi nunggu kepastian, sekarang sudah bisa bernapas sedikit lega karena jadwalnya sudah jelas diatur dalam regulasi. Kalau kita lihat lebih jauh, di dalam peraturan pemerintah ini, tepatnya di pasal 15 ayat 1, disebutkan dengan jelas bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Nah, ini penting banget karena selama ini banyak yang masih bingung, apa bedanya THR dan gaji ke-13, kapan cair masing-masing, dan apakah dua-duanya dibayar bersamaan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa THR dan gaji ke-13 itu memang satu paket dalam konteks kebijakan bantuan dan kesejahteraan aparatur, tapi mekanisme pencairannya berbeda. Jadi jangan dicampur adukkan. THR itu memang sudah disalurkan lebih awal, sedangkan gaji ke-13 biasanya tetap menunggu waktunya di bulan Juni. Jadi kalau ada yang nanya, gaji 13 kapan cair? Jawabannya sekarang sudah makin jelas, yaitu paling cepat Juni 2026. Dan ini tentu jadi kabar yang sangat dinanti, bukan cuma oleh ASN aktif, tapi juga oleh para pensiunan yang memang sangat mengandalkan kepastian jadwal pencairan seperti ini untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lebaran, sampai perencanaan keuangan setelah hari raya nanti. Nah, yang membuat kabar ini makin kuat adalah karena pemerintah juga sudah menggelar konferensi pers resmi. Jadi bukan cuma dokumen tertulis, tapi sudah diumumkan secara langsung ke publik. Pada pagi hari ini, atas izin dan arahan Bapak Presiden, pemerintah menyampaikan besaran dan peruntukan dari tunjangan hari raya atau THR, serta bonus hari raya atau BHR untuk periode tahun 2026. Penjelasan teknisnya kemudian disampaikan secara rinci oleh Bapak Menko Perekonomian, dan pada kesempatan itu hadir pula sejumlah pejabat penting yang ikut mendampingi. Ada Pak Seskap Pak Fedi Rajaya, Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, Menteri Ketenagakerjaan Pak Yaserli, Menteri Investasi Hilirisasi, BKPM dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, serta para pimpinan dari perusahaan aplikasi transportasi online seperti Goto, Grab, Maxim Indonesia, dan InDrive. Jadi bisa dilihat ya, ini bukan pembahasan kecil. Ini benar-benar dibahas lintas sektor, lintas kementerian, dan juga melibatkan para pelaku industri.
Makanya keputusan yang diambil pun nggak main-main karena menyangkut jutaan orang di Indonesia. Dalam penyampaian resmi itu, pemerintah menjelaskan bahwa di tahun 2026 ini ada beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan yang berkaitan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jadi, menjelang Lebaran, pemerintah memang menyiapkan berbagai bentuk bantuan dan kebijakan agar masyarakat bisa lebih terbantu. Nah, khusus untuk THR aparatur sipil negara, pemerintah pusat termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan, anggarannya sudah disiapkan sebesar 55 triliun. Ini angka yang sangat besar, dan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini ada peningkatan. Tahun lalu, anggarannya sekitar 49 triliun, jadi tahun ini naik sekitar 10%. Artinya apa? Artinya pemerintah memang sedang berusaha menjaga agar kebijakan Lebaran tetap berjalan dan memberikan dampak ekonomi yang cukup kuat ke masyarakat luas. Jadi bukan cuma soal hak pegawai, tapi juga soal dorongan terhadap konsumsi nasional, perputaran uang, dan daya beli masyarakat menjelang hari raya. Nah, kalau kita bedah lagi, THR ASN tahun 2026 ini akan disalurkan kepada beberapa kelompok. Pertama, ada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri dengan total anggaran sekitar 22,2 triliun. Lalu ada 4,3 juta ASN daerah dengan total sekitar 20,2 triliun. Kemudian ada 3,8 juta pensiunan dengan total 12,7 triliun. Oh, jadi total keseluruhan memang mencapai angka 55 triliun tadi. Ini berarti jumlah penerimanya sangat besar dan mencakup banyak golongan yang selama ini memang berhak menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku. Yang lebih melegakan lagi, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Jadi, bagi banyak ASN, ini jelas kabar yang sangat dinanti karena THR bukan sekadar bonus, tapi memang bagian penting dari hak tahunan yang membantu meringankan kebutuhan menjelang Lebaran. Namun penting juga untuk digarisbawahi bahwa THR itu beda dengan gaji ke-13. Ini sering banget bikin orang salah paham, jadi di sini perlu ditegaskan lagi. THR dibayarkan menjelang hari raya, sedangkan gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni, jadi jangan disamakan. Nah, untuk THR sendiri, pencairannya sudah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Jadi cakupannya luas banget, bukan cuma ASN aktif saja. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang ingin memastikan seluruh kelompok yang berhak bisa menerima bantuan ini dengan mekanisme yang sesuai. Sementara itu, untuk gaji ke-13, seperti biasa, pembayarannya memang berada di bulan Juni. Jadi bagi yang bertanya-tanya kapan gaji 13 masuk, jawabannya tetap mengikuti pola yang sudah berjalan, yakni sekitar Juni, dan tahun ini juga ditegaskan kembali melalui peraturan resmi tadi. Kalau bicara soal sektor swasta, ada juga pengaturan yang tak kalah penting. Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban THR untuk pekerja swasta harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H7 sebelum Lebaran. Ini penting sekali karena masih ada saja pekerja yang mengalami masalah soal pencairan THR. Ada yang dicicil, ada yang terlambat, bahkan ada yang tidak diberikan tepat waktu, padahal aturan sudah jelas. Jadi dalam penyampaian resmi ini, pemerintah kembali mengingatkan bahwa THR untuk pekerja swasta harus sesuai aturan yang berlaku. THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dengan jumlah minimal 1 bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka diberikan secara proporsional. Artinya, nilainya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing. Nah, ini tentu bisa berbeda antar perusahaan, karena komponen upah dan masa kerja memang tidak sama. Tapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu hak pekerja harus dipenuhi dengan layak, tepat waktu, dan sesuai aturan.
Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat mencapai 26,5 juta pekerja. Dan untuk THR sektor swasta ini, diperkirakan total nilai yang dibayarkan mencapai 48 triliun. Angka ini jelas bukan kecil dan diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Karena memang setiap menjelang Lebaran, daya beli masyarakat biasanya meningkat tajam. Orang belanja kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, transportasi, mudik, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi kalau THR cair tepat waktu, pergerakan ekonomi juga ikut hidup. Itulah kenapa pemerintah selalu menaruh perhatian besar pada urusan THR ini, bukan cuma dari sisi pekerja, tapi juga dari sisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang juga banyak ditunggu dan bikin banyak orang tersenyum, yaitu bonus hari raya untuk para ojol atau pengemudi online. Jadi, bonus hari raya ini juga sudah dibahas secara intensif dengan para aplikator. Pemerintah menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan para aplikator berlangsung sangat intens, dan alhamdulillah ada komitmen kuat dari mereka untuk ikut mendukung penyaluran bonus ini. Bahkan pada pagi hari itu, para perwakilan aplikator juga hadir langsung. Jadi ini bukan pembahasan sepihak, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memang terhubung langsung dengan para mitra pengemudi di lapangan. Nah, BHR tahun 2025 ini bisa mencakup sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar. Ini jumlah yang besar, dan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun lalu, totalnya sekitar 100 miliar, lalu tahun ini naik menjadi sekitar 220 miliar. Jadi bisa dibilang, perhatian terhadap pengemudi online juga semakin besar. Dari masing-masing aplikator, seperti Goto dan Grab, tahun lalu mereka masing-masing menyediakan sekitar 50 miliar. Tahun ini meningkat menjadi sekitar 100-110 miliar. Artinya, ada kenaikan kurang lebih 2 kali lipat, dan penerimanya juga mendapatkan manfaat yang lebih luas, bahkan disebutkan bahwa masing-masing bisa menerima sekitar 400.000. Sementara itu, Maxim disebut memberikan kepada sekitar 51.000 mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu jumlahnya hanya sekitar 1.000 mitra, jadi lonjakannya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap mitra pengemudi online makin diperluas dan makin diperhatikan. Lalu untuk InDrive juga disebut memberikan sekitar 500-an. Jadi totalnya memang ada kontribusi dari berbagai platform. Pemerintah pun mendorong agar penyaluran dilakukan lebih awal, yaitu H14 atau paling lambat H7 sebelum Idul Fitri. Jadi supaya para mitra bisa benar-benar merasakan manfaatnya sebelum hari raya tiba, bukan setelah Lebaran lewat begitu saja. Terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi online, sampai saat ini para mitra pengemudi juga mengikuti jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting sekali karena banyak pengemudi yang setiap hari bekerja di jalan, menghadapi risiko lalu lintas, cuaca, dan berbagai kondisi lapangan yang tidak selalu mudah. Jadi, perlindungan sosial seperti ini sangat dibutuhkan agar mereka punya rasa aman ketika bekerja. Pemerintah juga menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja, termasuk pengemudi online, tetap menjadi perhatian dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi ini bukan cuma soal bonus Lebaran, tapi juga soal keberlanjutan perlindungan kerja mereka ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan adanya bantuan lain berupa diskon khusus menjelang Lebaran dengan nilai 11,16 miliar yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Jadi bantuan ini tidak hanya satu jenis, tapi mencakup berbagai skema dukungan yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat menjelang hari raya. Kemudian ada juga bantuan pangan yang nilainya mencapai 14,9 triliun. Bantuan pangan ini berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 5 juta, 0,4 keluarga. Nah, ini juga jadi salah satu bantuan yang cukup besar dan sangat penting karena menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok biasanya sering naik.
Dengan adanya bantuan seperti ini, setidaknya masyarakat yang menerima bisa sedikit terbantu untuk memenuhi kebutuhan dapur. Jadi, kebijakan pemerintah kali ini memang bukan cuma fokus ke pegawai negeri dan pensiunan, tetapi juga merambah ke masyarakat luas, pekerja swasta, pengemudi online, hingga keluarga penerima bantuan pangan. Dan jangan lupa, pemerintah juga sudah mengumumkan skema work from anywhere pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 April. Nah, ini juga penting banget buat dipahami, terutama bagi para pekerja yang aktivitasnya bisa disesuaikan dengan kebijakan kerja fleksibel. Karena menjelang dan setelah periode tertentu, pengaturan kerja seperti WFA ini bisa membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, memperlancar arus mudik, dan memberi ruang yang lebih luas bagi mobilitas masyarakat. Jadi kebijakan ini juga bagian dari upaya pemerintah agar masa-masa menjelang Lebaran berjalan lebih tertib, lebih lancar, dan lebih nyaman untuk semua pihak. Bukan cuma untuk ASN, tapi juga untuk masyarakat yang melakukan perjalanan, perusahaan yang menerapkan sistem kerja, dan sektor-sektor lain yang terdampak oleh pergerakan besar menjelang hari raya. Jadi, kalau kita rangkum secara keseluruhan, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret yang menyangkut kesejahteraan aparatur, pensiunan, pekerja swasta, pengemudi online, dan penerima bantuan pangan. Semua ini diumumkan secara resmi, dibahas dalam konferensi pers, dan didukung oleh regulasi yang sah. Tidak hanya THR, ASN, dan pensiunan yang sudah jelas anggarannya, tetapi gaji ke-13 juga sudah dipastikan tetap ada dan akan cair paling cepat pada bulan Juni 2026. Kemudian, THR pekerja swasta juga sudah ditegaskan harus dibayar penuh tanpa dicicil dan paling lambat H7 sebelum Lebaran. Bonus hari raya untuk pengemudi online pun kembali disalurkan dengan nilai yang meningkat, penerima yang lebih banyak, dan dukungan yang lebih kuat dari para aplikator. Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan dan stimulus tambahan agar masyarakat bisa lebih ringan menghadapi kebutuhan menjelang Idul Fitri. Jadi bisa dibilang ini adalah paket kebijakan besar yang memang diarahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat konsumsi, dan memastikan momen Lebaran tahun ini berjalan lebih baik bagi banyak orang. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan pers media, terima kasih kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan pengemudi online yang terus mengikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi ini bisa memberikan kejelasan, menenangkan hati, dan membantu Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang Lebaran dengan lebih tenang. Sekali lagi kami tegaskan, gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan tetap ada, dan pencairannya paling cepat pada bulan Juni 2026. Sementara itu, THR, BHR, bantuan pangan, diskon khusus, dan kebijakan WFA juga sudah disiapkan pemerintah sesuai peruntukannya. Jadi buat yang dari tadi masih bertanya-tanya, sekarang sudah ada kepastian resminya. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS. Semoga bermanfaat, semoga rezeki Bapak Ibu semua dilancarkan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, aman, dan dimudahkan segala urusannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.